Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dahlia yang mau mereview sebuah film Gladiator 2. Siapa yang udah nonton Gladiator 1 dan pengen nonton Gladiator 2? Tapi sebelum nonton nih, simak review aku dulu ya. Check it out aja. Gladiator 2 adalah film sequel dari Gladiator tahun 2000. Film yang dirilis tahun 2024 ini yang bergenre history. Disutradari oleh Ridley Scott. Naskah ditulis oleh David Skerpa berdasarkan cerita yang ia tulis bersama Peter Craig. Film ini diproduksi oleh Scott Free Production dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Kita masuk ke latar belakang film. Saat nonton langsung ditampilkan peperangan yang dilakukan ekspansi Roma ke kerajaan Afrika yang bernama Numidia, di mana nih peperangan tersebut dipimpin oleh Caesius. Roma memenangkan peperangan yang menjadikan sisa-sisa orang-orang yang masih hidup itu dijadikan budak untuk dibawa ke suatu daerah di sekitar Roma yang bernama Ostia. Di Ostia dipilih calon gladiator dan mengadu mereka dengan seekor babun. Dan ternyata Heno berhasil menyampaikan babun tersebut. Semua itu membuat Macrinus terkesan. Akhirnya Macrinus itu menjanjikan Heno untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membalaskan dendamnya kepada Caesius karena telah menghancurkan hidupnya. Tapi siapa sangka ternyata Heno yang kabur hingga ke Afrika ternyata memang orang Roma dan takdirnya menuntunnya ke jalan pulang. Identitasnya itu akan menjadi suatu konflik tersendiri yang menjadi gejolak dalam dirinya, mana yang harus ia pilih. Gladiator 2, sebenarnya penulisan film ini udah di awal Juni tahun 2001, cukup lama ya. Lalu dihentikan ketika DreamWorks Pictures dijual ke Paramount tahun 2006. Baru diumumkan lagi tahun 2018, dengan syutingnya itu di tahun 2023 sampai 2024. Visual yang mendukung dengan tampilan pemain ala Romanya. Arahan warna film yang terkesan jadul tapi tetap jernih dan juga baik loh. Yang menjadi dominan adalah tampilan bangunan ala Roma yang seakan-akan tuh masuk ke dalam kehidupan pada masa Roma. Gladiator 2, aku suka sama alur cerita yang disajikan dengan beberapa plot twist yang menarik. Dari pertengahan sampai ke bagian akhir cerita. Dan juga ada beberapa tokoh villain yang menjadi bumbu penyedap di film ini. Bikin film ini lebih seru sih. Baik itu pemeran utama ataupun tokoh villain sama-sama dominan, jadi seimbang porsinya. Ditampilkan penyajian action yang cukup bagus dan menarik, apalagi nih saat Heno melakukan pertarungan gladiator di Colosseum, yang mana menurutku dia tuh udah bertarung dengan cerdas, memanfaatkan segala hal yang ada nih untuk mengalahkan para hewan buas. Film ini bisa jadi rekomendasi buat sinemania yang mau ngisi waktu me time dengan sajian tontonan yang bagus. Aku suka sama peran Heno yang dibawakan oleh Paul Mescal, walaupun ada sebagian orang sih yang berpendapat bahwa perannya itu masih kurang strong dan karismatik seperti pendahulunya di Gladiator 1. Tapi perannya masih is okay sih. Di film ini sepertinya sutradara Scott ingin menggambarkan juga mengenai film Gladiator 1, sehingga singkat ceritanya juga ditampilkan di film ini. Jadi orang-orang yang belum menonton film prequel masih mengerti nih mengenai konsep dari alur cerita yang disajikan. Karakter dari pemeran utama Heno yang dominan dari sisi kemampuan berkelahi, otaknya juga cerdas, jago bersrategi, pantang menyerah, teguh pendirian, dan tidak takut apapun walaupun harus menghadapi maut sekalipun. Karismatiknya tuh menurutku dapat sebagai seorang pejuang Roma untuk memulihkan kekuasaannya dan merubah Roma menjadi lebih baik lagi. Ada bagian yang lebih aku suka, pertarungan yang ia lakukan tuh penuh dengan energik, yang dimana sisi emosi itu ketransfer ke penonton. Jadi pertarungan itu punya jiwa tersendiri sih. Kalau ditanya setelah nonton film ini apakah cukup menghibur, bagiku iya cukup menghibur, nggak garing. Nah, untuk tokoh villainnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah dua kaisar kembar, yaitu adalah Kaisar Geta yang dibawakan oleh Joseph Quinn bersama Caracalla yang dibawakan oleh Fred Hechinger. Caracalla selalu membawa monyet peliharaannya yang bernama Dondus. Chemistry dua kakak adik jahat yang bagus terjalin antara mereka berdua. Kebodohan sang adik juga terasa sih, ataupun sifat gilanya kali ya. Dan juga rasa sayangnya sang kakak yang menjadi sebuah hubungan yang serius. Udah kelihatan sih ya ada something. Keegoisan dan juga haus akan kekuasaan tercermin dari pasangan villain ini. Sutradara Scott menggambarkan pasangan tersebut adalah barang rusak sejak lahir. Macrinus.
yang dibawakan oleh Denzel Washington. Kalau Denzel Washington, aku selalu suka sih sama aktingnya. Kali ini dia tuh berperan sebagai seorang villain yang cukup menarik dan membuat film ini menjadi lebih seru. Walaupun di film itu sang sutradara tidak menampilkan kilas balik secara detail siapa sih sebenarnya Macrinus itu. Pada pertemuannya dengan Heno, aku kira tokoh Macrinus itu hanya mencari pundi-pundi uang yang banyak sebagai tuan gladiator. Tetapi nih, ada plot twist yang menarik di pertengahan yang terungkap mengenai motif sebenarnya dari Macrinus itu. Dan kelicikannya itu menghalalkan segala cara nih untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sinemania itu bisa nonton film ini di Paramount Plus Catch Play. Ending film ini berakhir dengan happy dengan beberapa plot twist yang menurutku cukup menarik. Dari bagian akhirnya ke ending. Karena aku suka sama akhir yang bahagia, jadi like it aja sih. Rating IMDb-nya 6,6 dari 10 dan rating pribadi aku 7,8 dari 10. Thanks for watching.